Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok O akan membahas mengenai sifat optik bahan. Dengan saya sendiri, Dani Alfani, dengan NRP 050012, dan rekan saya Hanif Adi Rahmawan dengan NRP 05011. Sebelum beranjak ke slide selanjutnya, materi ini terdapat di buku Kalister, chapter 21. Di sini kami mengangkat satu rumusan masalah dengan satu tujuan. Rumusan masalah itu adalah bagaimanakah sifat optik dari suatu bahan atau material logam dan non-logam. Tujuan dari penyajian presentasi ini adalah mengetahui bagaimana sifat optik dari suatu bahan atau material logam dan non-logam. Nah, di sini yang pertama-tama akan dibahas pokok bahasan mengenai sifat elektromagnetik, radiasi, dan interaksinya terhadap benda padat. Yang kedua, sifat optik dari bahan atau logam yang meliputi karakteristik absorb, refleksi, dan transmisi. Kemudian yang terakhir adalah luminescence, fotokonduktivitas, laser, serta pemanfaatannya. Salah satunya adalah pada bidang komunikasi. Ini adalah konsep dasar mengenai yang pertama, radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik ini dianggap sebagai gelombang, di mana gelombang tersebut memiliki panjang spektrum yang berbeda-beda, seperti pada gambar yang ditunjukkan di sini. Nah, macam-macam bentuk radiasi elektromagnetik antara lain seperti cahaya panas, gelombang radio, dan X-ray. Semua tahu bahwa radiasi elektromagnetik memiliki kecepatan yang sama melalui vakum, yakni sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Yang kemudian, tentu saja besaran itu ketika diformulasikan sebagai konstanta C yang dipengaruhi oleh seper dari akar permeabilitas dan permeabilitas listrik di ruang hampa. Yang kedua ini adalah interaksi cahaya dan benda padat. Akan terjadi dua tahapan. Yang pertama biasanya akan diserap, dan yang kedua ini akan dipantulkan atau terjadi proses refleksi, di mana intensitas dari cahaya yang ditransmisikan ke medium atau ketika diformulasikan seperti yang nampak di sini, I.O., harus sama dengan intensitas cahaya yang ditransmisikan, diabsorpsi, atau dipantulkan. Dilambangkan ketika ditransmisikan, ini adalah IT ditambah IA, I absorpsi, dan yang ketiga ditambah I refleksi atau dipantulkan. Selanjutnya, interaksi atom elektronik. Interaksi atom elektronik ini atau yang sering disebut dengan fenomena optik terjadi melibatkan antara elektromagnetik dan atom, ion, serta elektron. Di sini akan terjadi dua kemungkinan yang akan dihasilkan. Yang pertama, polarisasi elektronik. Polarisasi elektronik ini biasanya beberapa energi radiasi akan diserap, kemudian
Yang selanjutnya, cahaya akan terhambat oleh kecepatan melewati medium yang dilihat pada fenomena pembiasan. Nanti akan jelaskan juga ketika fenomena pembiasan ini akan terjadi polarisasi elektronik. Yang kedua ini transisi elektron, terjadi perubahan energi. Yang dimaksud di sini adalah terjadinya perubahan energi dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lain sehingga menyebabkan perubahan energi. Perubahan energi tergantung pada frekuensi radiasi yang dapat dinyatakan dengan persamaan delta E sama dengan HV. Sifat optik pada non-material. Nah, di sini ada beberapa bahasan mengenai sifat optik pada non-material. Yang pertama, pembiasan mengalami penurunan kecepatan. Yang dimaksud mengalami penurunan kecepatan adalah yang sudah dijelaskan pada sebelumnya mengenai interaksi atom dan elektronik. Dan hasilnya, ketika berkas cahaya tersebut dihambat, maka akan terjadi pembengkokan. Fenomena ini adalah yang sering disebut dengan pembiasan. Yang kedua, pemantulan. Pemantulan ini sebagian cahaya tersebar pada permukaan. Yang dimaksud tersebar pada permukaan ini dikarenakan ketika cahaya dilewatkan pada medium satu ke medium yang lain dan memiliki perbedaan indeks bias, maka cahaya tersebar di permukaan antara kedua medium tersebut. Yang ketiga, penyerapan. Pada prinsipnya, cahaya diabsorb oleh sebuah material dengan dua mekanisme. Yang pertama, dengan mekanisme polarisasi elektronik, sedangkan mekanisme kedua adalah dengan melibatkan pita valensi dan pita konduksi transisi elektron. Nah, inilah kenapa penyerapan lebih identik dengan polarisasi elektronik dan transisi elektron pada pita valensinya. Untuk selanjutnya, transmisi. Transmisi ini bergantung pada losis yang ditimbulkan oleh penyerapan refleksi. Bisa dilihat sebenarnya pada ilustrasi yang ada di Capture 21. Itu menjelaskan sepenuhnya mengenai transmisi ketika dilewatkan pada sebuah bidang di mana intensitas transmisi dinyatakan pula IT sama dengan IO dikalikan 1 min R tutup kurung kuadrat dengan E pangkat min beta I. Yang selanjutnya adalah warna. Warna ini dapat dilihat sebagai hasil kombinasi dari panjang gelombang yang ditransmisikan. Jika absorpsi seragam untuk semua panjang gelombang tampak, maka material tersebut terlihat kurang berwarna. Jadi fenomena terjadi sangat berhubungan erat dengan absorpsi. Selanjutnya, aplikasi fenomena optik. Aplikasi fenomena optik ini salah satunya adalah luminescence. Luminescence adalah material dapat menyerap energi dan kemudian memancarkan sebuah cahaya nampak. Di sini ada dua pembagian juga. Jika pancaran terjadi dengan waktu yang sangat singkat, bisa jadi itu adalah kurang lebih 1 detik, maka dinamakan dengan fluorescence, yaitu ketika terjadi pada waktu yang singkat. Dan begitu pula dengan sebaliknya.
maka disebut dengan phosphorescence. Contoh dari fenomena ini adalah pada benda fosfor yang dapat menyala dalam gelap beberapa saat. Yang kedua ini adalah fotokonduktivitas. Fotokonduktivitas adalah fenomena optik di dalam suatu material yang terjadi lebih konduktif ketika menyerap radiasi elektromagnetik. Ketika cahaya diserap oleh sebuah material seperti semikonduktor misalnya, jumlah dari perubahan elektron bebas dan hole meningkatkan konduktivitas listrik dari semikonduktor ini. Nah, disinilah eksitasi cahaya yang menumpuk pada semikonduktor tersebut harus mempunyai cukup energi untuk meningkatkan jumlah elektron yang menyeberangi daerah terlarang atau oleh eksitasi dalam daerah band gap rentang yang ada di dalam semikonduktor tersebut. Selanjutnya ini adalah laser. Laser ini terjadi karena pemindahan sebuah elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, karena perpindahan inilah elektron yang sudah berada di tingkat yang lebih tinggi ini berada dalam keadaan tidak stabil. Seperti biasa, elektron ini selalu berusaha untuk kembali ke keadaan awal dengan cara melepaskan kelebihan energi tersebut. Nah, pelepasan energi ini dalam bentuk energi cahaya atau yang disebut dengan foton yang memiliki panjang gelombang tertentu. Misalnya lampu senter atau lampu neon biasa. Cahaya yang dihasilkan menuju ke segala arah memiliki bermacam panjang gelombang dan frekuensi. Hasilnya dapat dipastikan cahaya sangat lemah. Untuk selanjutnya ini adalah pemanfaatan aplikasi fenomena optis pada fiber optik sistem komunikasi. Sebenarnya fiber optik banyak dipakai sebagai media transmisi data maupun informasi. Ini dikarenakan memiliki kecepatan yang tinggi dan dengan sedikit error. Informasi dalam bentuk elektronik harus diubah dulu dalam digital menggunakan komponen encoder. Selanjutnya sinyal digital elektrik tersebut harus diubah dalam bentuk optik dengan menggunakan komponen electrical to optic converter. Ya, di-convert dulu intinya. Nah, kemudian laser semikonduktor yang mengemisikan cahaya monokromatik dan koheren, sehingga output dari laser ini adalah bentuk pulsa-pulsa cahaya yang nantinya akan ditransmisikan ke tujuan menggunakan repeater untuk menguatkan. Sedangkan kemudian untuk penerima pulsa-pulsa cahaya ini tadi adalah komponen elektronik to electrical converter di-convert lagi ke dalam bentuk sinyal yang bisa diolah. Yaitu tadi presentasi mengenai sifat-sifat optik bahan dari kelompok O. Terima kasih atas waktunya dan selamat beraktivitas.